Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Lumatasari dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang mewaspadai ancaman terhadap kesatuan NKRI. Terhadap kesatuan NKRI dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman datang dari luar negeri maupun dalam negeri dalam berbagai dimensi kehidupan. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam. Bahas tentang ancaman-ancaman. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi berupa komunisme, liberalisme, serta kapitalisme. Ancaman di bidang politik. Yang pertama dari luar negeri melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, blokade politik. Nah, yang kedua dari dalam negeri melemahkan kekuasaan pemerintah, separatisme. Contohnya, tindakan anarkis dalam bidang politik. Yang ketiga, mengancam kedaulatan, kesatuan, keselamatan, dan keutuhan negara. Ancaman di bidang ekonomi timbul akibat adanya pengaruh globalisasi yang membuka peluang masuknya barang-barang luar negeri ke dalam pasar domestik karena tidak adanya besaran terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, dari dalam negeri timbul akibat isu-isu mengancam kesatuan, keutuhan, patriotisme, dan nasionalisme. Yang kedua, dari dalam negeri, adanya pengaruh dampak negatif globalisasi seperti individualisme, gaya hidup konsumtif, hedonisme, atau kepuasan di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata, contohnya aksi teror, spionase, atau memata-matai, dan sabotase atau merusak. Sekarang kita akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman. Yang pertama dalam bidang ideologi dan politik berupa menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Selanjutnya dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, sikap selektif terhadap globalisasi dengan menolak segala kepribadian yang tidak sesuai dan menerima yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, hak warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sistem pertahanan rakyat semesta. Yang ketiga, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang keempat, Kepolisian Negara Indonesia. Yang kelima, hubungan kewenangan TNI dan Polri. Selain itu, sisahan merata dibentuk oleh komponen TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama dalam keamanan, dan rakyat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.